Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sumijo, mahasiswa dari IAIN SAS Bangka Belitung, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah. Ingin menyampaikan hasil makalah saya yang berjudul Ulasan Tokoh dan Pemikirannya. Mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Ahmad Fauzi MA. Saya akan menyampaikan hasil makalah saya. Simak baik-baik ya. Baiklah. A. Kilasan tokoh dan pemikirannya. Pemikiran ekonomi Islam bertitik tolak dari Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber dasar utama syariat Islam. Oleh karena itu, sejarah pemikiran ekonomi Islam sesungguhnya telah berawal sejak Al-Quran dan hadis ada, yaitu pada masa kehidupan Rasulullah SAW pada abad 7 Masehi. Pemikiran-pemikiran mengembangkan konsep-konsep Islam sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tetap bersandar kepada Al-Quran dan hadis. B. Ahli-ahli ekonomi Islam dan pemikirannya. Sidiki telah membagi sejarah pemikiran ini menjadi 3 periode, yaitu periode pertama pondasi, periode kedua dan periode ketiga adalah periodisasi. Ini masih didasarkan pada kronologikal. Kronologikal itu urutan waktu yang semata, bukan berdasarkan kesamaan atau kesesuaian ide pemikiran. Hal ini dilakukan karena studi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam masih pada tahap eksploitasi awal. Dalam buku ditambahkan periode kontemporer pemikiran yang muncul sejak tahun 1930-an hingga sampai sekarang. Baiklah, beberapa periode yang saya sebutkan sebelum ini, saya akan menyabarkan beberapa periode itu, yaitu 1. Periode pertama, fondasi. Pada periode ini banyak sarjana muslim yang pernah hidup bersama para sahabat Rasulullah dan para tabi'in, sehingga dapat memperoleh referensi ajaran Islam yang autentik. A. Abu Hanifah, yaitu Abu Hanifah menyumbangkan beberapa konsep ekonomi Islam. Salah satunya adalah salam, yaitu suatu bentuk transaksi di mana antara pihak penjual dan pembeli sepakat bila barang yang dibeli dikirimkan setelah dibayar secara tunai pada waktu kontrak tersepakati. Abu Hanifah mengintisi produk kontrak yang tersebut yang cenderung mengarah kepada perselisihan antara yang memesan barang. B. Muhammad bin Hasan al-Syaibani, yaitu buku pertama Al-Syaibani banyak membahas berbagai aturan yang syariat tentang ijarah, tijarah, ziarah, dan zina. Perilaku konsumsi ide sebagai muslim menurutnya adalah sederhana, suka memberikan dana charity, tetapi tidak suka meminta-minta. Buku yang kedua membahas berbagai bentuk transaksi kerjasama usaha dalam bisnis, misalnya salam, syarikillah, dan mudharabah. Buku-buku yang di situ ditulis Muhammad bin Hasan ini mengandung tinjauan normatis sekaligus positif sebagaimana karya kebanyakan sarjana muslim. Periode kedua, pemikiran ekonomi pada masa ini banyak diterbelakangi oleh menjemurnya korupsi dan dekadensi moral, serta melebarnya kesenjangan antara golongan miskin dan kaya. Meskipun secara umum kondisi perekonomian masyarakat Islam berbeda, dalam taraf kemakmuran, para pemikiran ini memang bekerja dalam berbagai bidang ilmu yang luas, tetapi ide-ide ekonominya sangat cemerlang dan berwawasan ke depan. Berikut ini beberapa pokok pemikiran mereka. A. Al-Ghazali. Dalam pandangan Al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan amal kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Kegiatan ekonomi harus diajukan mencapai masalahan untuk memperkuat sifat kebijaksanaan, kesederhanaan, dan ketangguhan hati manusia. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dan keraturan alam. Dalam Al-Lihiyah, ia menerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar.
Al-Ghazali telah mendiskusikan kerugian dari sistem barter dan pentingnya uang sebagai alat tukar dan pengukur nilai barang dan jasa. Uang bukanlah komoditas sehingga dapat diperjualbelikan. Memperjualbelikan uang ibarat memenjarakan uang, sebab hal ini akan mengurangi jumlah uang yang berfungsi sebagai alat tukar. Ia menyatakan bahwa pemalsuan uang sangat berbahaya karena dampaknya yang berantai, bahkan lebih berbahaya daripada pencurian uang. Ibnu Khaldun. Secara umum, Ibnu Khaldun sangat menekankan pentingnya suatu sistem pasar yang sangat bebas. Ia menentang investasi negara terhadap masalah ekonomi dan percaya akan efisiensi sistem pasar bebas. Ia juga telah membahas tahap-tahap negara dengan negara lainnya. Jika pengeluaran dan pendapatan suatu negara seimbang serta jumlahnya besar, maka ia ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya demand side economy, khususnya pengeluaran pemerintah untuk mencegah kemerosotan bisnis dan menjaga pertumbuhan pemerintah ekonomi. Dalam situasi kemerosotan ekonomi, pajak harus dikurangi dan pemerintah harus meningkatkan pengeluarannya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. C. Nasiruddin Tusi. Nasiruddin menyatakan bahwa spesialisasi dan pembagian tenaga kerja telah menciptakan surplus ekonomi sehingga memungkinkan terciptanya kerjasama dalam masyarakat untuk saling menyediakan barang dan jasa kebutuhan hidup. Hal ini merupakan tuntunan alamiah sebab seseorang tidak bisa menyediakan semuanya kebutuhannya sendiri sehingga menimbulkan ketergantungan suatu dengan lainnya. Kan tetapi jika proses ini dibiarkan secara alamiah, kemungkinan manusia akan saling bertindak tidak adil dan menurunkan kepentingannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi yang mendorong manusia untuk saling bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Baiklah, kali ini periode yang ketiga. Dalam periode yang ketiga ini, kejayaan pemikiran dan juga dalam bidang lainnya dari umat Islam sebenarnya telah mengalami penurunan. Namun demikian, terdapat beberapa pemikiran ekonomi yang berbobot selama 200 tahun terakhir, sebagaimana dampak dalam karya dari Shah Waluliyah. Menurut Shah Waluliyah, manusia secara alamiah adalah makhluk sosial, sehingga harus melakukan kerjasama antara suatu orang dengan orang lainnya. Beliau juga menekankan perlunya pembagian faktor-faktor ekonomi yang bersifat alamiah secara lebih merata. Misalnya tanah. Untuk pengelolaan negara, maka diperlukan adanya suatu pemerintah yang mampu menyediakan sarana pertahanan, membuat hukum dan menegakkannya, menjamin keadilan, serta menyediakan berbagai suara publik seperti jalan dan jembatan. Untuk berbagi keperluan ini, negara dapat memungut pajak dari rakyatnya. B. Muhammad Iqbal. Keadilan sosial merupakan aspek yang mendapat perhatian besar dari Iqbal, dan ia menyatakan bahwa negara memiliki tugas yang besar untuk mewujudkan keadilan sosial ini. Zakat yang hukumnya wajib dalam Islam dipandang memiliki posisi yang strategis bagi pencipta masyarakat yang adil. Baiklah, jadi kesimpulan dari beberapa pembagian materi yang saya paparkan tadi, yaitu pemikiran ekonomi Islam adalah respon para pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi tersebut dialami dan dipandu oleh ajaran Al-Quran, Sunnah, ijtihad, dan pengalaman empiris mereka. Objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran tentang ekonomi, tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-Quran dan Sunnah tentang ekonomi. Baiklah, itulah hasil dari penjelasan dari saya. Makalah yang berjudul Kilasan dan Tokoh Pemikirannya
dari mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.